Shalom Aleihim Besem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Kita akan membahas sebuah tema, tahapan manusia menurut Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, soal tahapan manusia ini sudah ribuan tahun ya, jadi blunder begitu ya. Ya. Kalau ditanya tahapan manusia menurut Alkitab itu gimana itu ya? Sampai ribuan tahun masih terjadi simpang siur, gagal paham memahami bagaimana seseorang itu melewati tahapan-tahapan yang disebut sebagai dalam kandungan, kemudian jadi bayi, kemudian jadi anak kecil, lalu jadi anak-anak, sampai dewasa, sampai kelak mati, sampai kelak bangkit. Ya, saudara-saudara. Ya, ini pastinya belum ada yang mengajarkan seperti ini. Jadi kita belajar sesuai Alkitab ya. Tahapan manusia menurut Alkitab. Nomor 1, tahapan dalam kandungan. Ya, sering juga disebut manusia sebelum dilahirkan. Ya. Mazmur 22 ayat 10 atau 11 ya. Kepadamu ya Allah ya Tuhan, aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku. Engkaulah Allahku. Jadi bayi dalam kandungan itu tergantung orang tuanya ya. Beriman pada Allah atau tidak itu tergantung orang tuanya. Kemudian di dalam Mazmur 139 ayat 13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku ya. Buah pinggang itu kan ginjal ya. Menenun aku dalam kandungan ibuku, yaitu di dalam Mazmur 139 ayat 13. Kemudian di dalam Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi Alkitab menulis tahapan manusia pertama kali adalah ketika dalam kandungan. Lalu bagaimana kalau mati yang dalam kandungan itu ya, misalnya keguguran dan lain sebagainya, bagaimana nasib roh bayi yang ada dalam kandungan itu ya. Kemudian yang kedua adalah tahapan bayi. Di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 19 dan 21 menulis tentang keguguran bayi dan kematian bayi. Yesaya 65 ayat 20 menulis tentang bayi yang hidupnya hanya beberapa hari saja. Itu di dalam Yesaya 65 ya. Kemudian jadi seseorang itu disebut dalam tahapan bayi ketika sudah dilahirkan. Bagaimana jika bayi itu mati? Nasib rohnya bagaimana dong ya? Ya nanti akan dijelaskan ya, sama dengan yang di kandungan tadi ya, keguguran kandungan dan lain sebagainya ya. Kemudian nomor 3, tahapan anak-anak ya. Anak-anak, Matius 2 ayat 16 menulis tentang anak-anak yang berumur 2 tahun itu dibunuhin ya. Kejadian 21 ayat 8 dan 1 Samuel 1 ayat 23 menulis tentang anak yang disapih ya. Matius 18 ayat 10 menulis tentang anak-anak kecil. Matius 10:14 menulis tentang anak-anak yang nanti empunya kerajaan Allah. Ini maksudnya kerajaan 1000 tahun. Bagaimana kalau tahapan manusia, anak-anak itu mati gimana Pak? Ya, bagaimana nasib roh mereka ya? Nanti sama jawabannya dengan yang bayi, anak-anak kecil, bayi sama yang kandungan itu nasibnya sama. Ya, rohnya kemana ya? Nanti dijawab ya. Nomor 4, tahapan akil balik ya.
Galatia 4 ayat 1 dan 2 menulis tentang akil balik, yaitu setelah melewati usia perwalian kedua orang tuanya. Lukas 2 ayat 42, 46 dan 49, Yesus waktu itu berumur 12 tahun sudah diizinkan bertanya jawab dengan ulama Yahudi. Maka seorang anak yang berumur 12 tahun, Alkitab menulis sudah dianggap akil balik. Kan udah boleh itu debat ya. Bagaimana kalau orang yang sudah akil balik ini mati? Nasib rohnya bagaimana? Ya tanggung jawab sendiri. Nomor 5, tahapan orang dewasa sampai tua sampai mati. Tentu masing-masing mempertanggungjawabkan sendiri di hadapan Allah. Yang dihitung adalah berdasar iman. Sekali lagi ya, seseorang itu ya berdasar iman ya. Pada saat mati nanti ya, hanya iman kepada Kristus. Kalau dulu iman kepada Yahweh ya, 2 Timotius 3 ayat 15, dan harus mati dalam Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 16, mati dalam Bapa tidak laku, mati dalam Tritunggal tidak laku, mati dalam segitiga tidak laku. Ya, harus mati dalam Kristus. Dari dulu standar itu enggak berubah, harus tertulis dalam kitab kehidupan. Nomor 5, tahapan saat kebangkitan dan penghakiman. Wahyu 20 ayat 12 menulis, saat dibangkitkan nanti manusia itu hanya digolongkan 2 golongan, yaitu besar dan kecil. Tidak ada bayi. Besar itu maksudnya dewasa, kecil itu maksudnya anak-anak, tapi bukan anak-anak di bawah 12 tahun dan bukan bayi, bukan juga yang keguguran dalam kandungan. Jadi di surga nanti tidak ada bayi, tidak ada anak-anak kecil di bawah 12 tahun ya, sebab di surga itu harus bisa melakukan pujian dan penyembahan. Oh iya ya Pak ya. Jadi penghuni surga nanti haruslah manusia yang sudah akil balik ketika mati dan atau yang matinya sudah tua. Lalu kemana para bayi? Nah, kemana para yang dalam kandungan keguguran, mati sebelum lahir, kemudian bayi yang mati, anak kecil di bawah 12 tahun yang mati, rohnya kemana Pak Pendeta HTD? Jawabannya Pengkhotbah 12 ayat 7, roh itu kembali kepada wewenang Allah yang mengaruniakannya. Bagaimana manusia pertama Adam dan istrinya yang tidak diawali dengan proses dalam kandungan? Adam dan Eva istrinya diciptakan langsung akil balik ya. Tidak melewati masa kandungan, masa bayi maupun masa anak kecil. Shalom Pendeta HTD. Jadi Bapak Ibu Saudara sudah clear sekarang ya. Sekarang sudah bisa jawab. Dulu kan nggak bisa jawab kalau ditanya. Itu orang Kristen bisa jawab nggak? Orang itu kalau bayi mati kemana? Ke surga apa ke neraka? Nggak bisa jawab kan? Sekarang bisa ya. Sudah dijelaskan oleh Pendeta Henry Tandianta, sudah dijelaskan oleh Gaifu ya. Ya, ini Alkitabiah semua. Jadi yang masih dalam kandungan ya, terus yang bayi, terus anak-anak di bawah 12 tahun kalau mati kembali kepada wewenang Allah. Di surga nanti tidak ada bayi, di surga tidak ada anak-anak kecil ya. Di surga yang ada anak-anak di bawah di atas 12 tahun, artinya sudah akil balik ya. Alkitab menulis 12 tahun ya. Kemudian orang-orang dewasa, orang-orang tua dan itu ya, tapi juga kondisinya tidak seperti sekarang ya. Segala sesuatu baru. Wahyu 21 ayat 5. Jadi yang kerut-kerut gini nanti nggak ada. Tua sih tua, dewasa sih dewasa, ini kerut-kerut nggak ada. Jadi misalnya saya ini kan udah umur 60, jadi ada kerut-kerutnya. Nanti ketika di surga aku jadi ganteng lagi kayak umur 25 tahun gitu. Ya. Ya simple, ayat Alkitab itu very simple ya, menjelaskannya itu very simple gitu loh. Ya Bapak Ibu Saudara ya.
Jadi nanti keadaannya tidak seperti sekarang, segala sesuatu baru kerut-kerut gini nggak ada Pak, ya gigi ompong nggak ada. Tapi ya bentuknya bukan begini, bentuknya adalah tubuh kemuliaan, bukan seperti ini, bukan ya. Ya pokoknya ada begitulah, tapi ya bukan tubuh fisik begini. Makanya nggak ada kerut-kerut. Ya, jadi clear ya, nanti di surga tidak ada bayi, tidak ada anak-anak apa yang masih kecil ya. Ini Snowy ngapain Snowy ya? Nah ini si Snowy ini. Snowy. Ya, begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi clear nanti saat kebangkitan tidak ada bayi, di surga tidak ada bayi ya. Wahyu 20 ayat 12 menulis besar dan kecil, artinya orang dewasa dan orang-orang yang kecil, maksudnya adalah tapi sudah akil balik. Demikian, jadi sudah terjawab semua, dan untuk bisa masuk surga harus hanya percaya kepada Yesus Kristus. Dulu zaman-zaman Adam juga percaya pada Yahweh ya. Ya, percaya pada Tuhan Guru besar semua ya, karena kata Tuhan Yahweh itu pertama kali muncul Kejadian 2 ayat 4. Sudah ada di situ kata Tuhan atau Yahweh itu sudah ada. Demikian Bapak Ibu Saudara, jadi sudah clear, itulah tahapan manusia dari sejak dalam kandungan, bayi, anak-anak kecil, lalu akil balik, lalu dewasa, sampai tua, lalu kebangkitan ya. Clear ya? Yang orang pada tidak mengerti yaitu kebangkitan, orang nggak ngerti. Kebanyakan terus sebelum akil balik itu juga orang nggak ngerti ya, anak kecil, bayi, dan keguguran. Makanya orang tanya melulu kan, bayi itu masuk surga apa enggak? Ada ayatnya, Pengkhotbah 12 ayat 7 dari situ ya. Sedangkan yang sudah akil balik, lihat juga 2 Timotius 3 ayat 15, hanya beriman pada Kristus. Makanya Musa itu tahu bahwa Yesus Kristus itu tahu di dalam Ibrani 11 ayat 26 ya. Penghinaan karena Kristus, penghinaan karena Kristus dianggap sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Tuh Musa itu sudah tahu kalau Yahweh itu Kristus, Yesus. Anda kok malah nggak tahu? Ya. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.